Hai, perkenalkan saya Adela Lestari Amalia. Saat ini bekerja di Inspektorat Daerah Kota Cirebon dan menjadi salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2025. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai berita tentang pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi oleh ASN. Pertama, kita bahas dulu mengenai berita pemanfaatan teknologi oleh ASN. Pada berita kali ini dari sebuah seminar nasional menyebutkan bahwa kemampuan ASN menguasai teknologi dan AI menjadi kunci layanan publik di era digital. Dan dikatakan juga bahwa saat ini pemanfaatan teknologi di sektor publik baru sekitar 30-40%. Dalam era digital ini, keberhasilan pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi juga oleh kemampuan kita menguasai teknologi dan kecerdasan buatan. Menurut Sindo News, kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi menjadi kunci utama menjadi birokrasi modern yang efisien dan responsif. Data dari seminar nasional menunjukkan pemanfaatan teknologi di sektor publik baru mencapai 30-40%. Artinya, masih banyak instansi pemerintah yang belum optimal memanfaatkan teknologi digital, menjadi sinyal bahwa transformasi digital masih dalam tahap awal dan perlu percepatan yang nyata. Angka ini menggambarkan bahwa transformasi digital bukan sekedar urusan perangkat, tapi juga soal kesiapan sumber daya manusia. Masih banyak juga ASN yang perlu dilatih agar lebih adaptif terhadap perubahan. Selain itu, infrastruktur dan budaya kerja digital juga perlu diperkuat agar inovasi bisa berjalan di semua level pemerintahan. Dampak positif dari pemanfaatan teknologi ini terlihat bahwa ASN mampu memanfaatkan teknologi dan AI dengan baik. Dampaknya terlihat sangat besar sehingga pelayanan publik akan lebih cepat dan efisien, keputusan juga diambil berdasarkan data, dan transparansi meningkat. Teknologi juga memperkuat kolaborasi antar instansi sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari birokrasi digital yang responsif. Untuk mempercepat digitalisasi sektor publik diperlukan pelatihan digital berkelanjutan, penyederhanaan proses birokrasi, dan investasi pada infrastruktur teknologi. Yang tak kalah penting adalah perubahan mindset bahwa ASN harus berani berubah, terus belajar, dan menggunakan teknologi sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Karena di era digital ini, ASN yang cerdas, teknologi adalah kunci birokrasi yang melayani dengan hati dan inovasi. Selanjutnya, berita mengenai penyalahgunaan teknologi oleh ASN. Kasus korupsi proyek Digital Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS di Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi tamparan keras bagi tata kelola teknologi pemerintah Indonesia. Proyek yang seharusnya memperkuat infrastruktur data nasional ini justru terjerat praktik korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak swasta. Akibatnya, keamanan data publik terganggu dan kepercayaan masyarakat terhadap transformasi digital pemerintah pun menurun. Penyebab utama dari kasus ini adalah lemahnya pengawasan dan transparansi dalam proses pengadaan teknologi. Minimnya kontrol internal membuat celah bagi penyalahguna anggaran, manipulasi tender, serta kolusi antar penyedia dan pejabat terkait. Selain itu, kurangnya kompetensi dan integritas dalam pengelolaan proyek digital juga berperan besar. Kasus PDNS menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tanpa integritas justru membawa risiko besar. Ketika infrastruktur data disalahgunakan, ancaman terhadap keamanan informasi nasional menjadi nyata. Pelayanan publik yang berbasis digital pun bisa lumpuh, dan reputasi pemerintah dalam pengelolaan data publik tercoreng. Untuk dampak jangka panjangnya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat cita-cita Indonesia menuju pemerintah digital yang transparan dan terpercaya. Untuk mencegah hal serupa, setiap ASN yang terlibat dalam pengadaan dan pengelolaan teknologi wajib menjunjung tinggi akuntabilitas, memahami etika digital, serta memastikan setiap proyek teknologi diawasi secara ketat dan terbuka. Teknologi juga seharusnya menjadi alat kemajuan, bukan celah penyimpangan. Integritas ASN dan pengawasan publik adalah kunci agar transformasi digital benar-benar membawa manfaat bagi bangsa. Sekian dan terima kasih. Salam ASN berakhlak.